Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman sudah sarapan? Jika belum, sarapan terlebih dahulu ya, agar lebih semangat untuk belajar hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran yaitu dengan membaca wacana, siswa mampu mengetahui keberagaman permainan tradisional. Selanjutnya, dengan mengamati video, siswa dapat memahami sifat-sifat bunyi. Untuk materi pembelajaran, permainan tradisional, pemantulan bunyi, gema, dan gaung. Permainan tradisional. Teman-teman sudah tahu belum? Apa itu permainan tradisional? Permainan tradisional adalah suatu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna untuk memperoleh kegembiraan. Nah, Indonesia mempunyai banyak keberagaman permainan tradisional loh teman-teman. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang canggih, permainan tradisional jadi semakin jarang dimainkan karena banyak anak-anak yang lebih suka untuk bermain gadget daripada untuk bermain permainan tradisional. Nah, ternyata permainan tradisional juga merupakan salah satu peninggalan budaya Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk melestarikan permainan tradisional. Nah, teman-teman selanjutnya dapat membaca pada halaman 133 sampai 135. Selanjutnya, Bunda ingin teman-teman memainkan permainan tradisional yang teman-teman ketahui. Lalu, kirim foto atau videonya ke Bunda ya. Bunda tunggu. Selanjutnya yaitu macam-macam permainan tradisional. Nah, untuk macam-macam permainan tradisional yaitu diantaranya ada egrang, gobak sodor, petak umpet, dan lompat tali. Untuk permainan tradisional yang lainnya masih banyak loh teman-teman. Ini hanya contoh beberapa saja. Dan biasanya setiap daerah memiliki nama permainan tradisional itu tersendiri. Teman-teman tahu tidak ini permainan apa ya? Ya, betul. Tarik tambang. Nah, permainan tradisional seperti permainan tarik tambang biasa dilakukan di mana? Di luar ruangan atau di dalam ruangan. Nah, tapi biasanya permainan ini dilakukan di lapangan terbuka. Ketika bermain berjalan, biasanya banyak para penonton yang menyemangati dengan teriakan-teriakan. Semakin banyak suara teriakan, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Nah, kira-kira teman-teman pernah tidak mencoba berteriak di lapangan? Kira-kira apa yang terjadi? Lalu bandingkan ketika teman-teman berteriak di dalam ruangan. Apa perbedaannya? Nah, untuk lebih memahaminya teman-teman dapat mengamati video percobaan dari Bunda. Tetapi sebelum melihat videonya, Bunda ingin bertanya, teman-teman masih ingat tidak mengenai pemantulan bunyi? Pemantulan bunyi terjadi ketika gelombang bunyi mengenai permukaan bidang pantul atau benda. Gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali oleh benda tersebut. Peristiwa ini sama seperti ketika bola memantul ke dinding. Tetapi tidak semua gelombang bunyi akan dipantulkan. Ada juga gelombang bunyi yang diserap. Banyak sedikitnya gelombang bunyi yang dipantulkan atau diserap tergantung pada keras atau lunaknya permukaan bidang pantul. Nah, teman-teman masih ingat tidak mengenai percobaan Bunda?
yang mengenai pemantulan bunyi menggunakan piring, styrofoam atau spons. Nah, untuk piring itu permukaannya keras sehingga piring dapat memantulkan bunyi. Sedangkan spons atau styrofoam permukaannya itu lunak sehingga benda yang lunak dapat menyerap bunyi. Oke, selanjutnya yaitu gema dan gaung. Nah, gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas dan lengkap setelah bunyi asli. Bunyi pantul terdengar jelas karena antara bunyi pantul dan bunyi asli tidak saling mengganggu. Gema terjadi akibat jauhnya jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke dinding pemantul. Nah, gema biasanya dilakukan di luar ruangan seperti pada lembah, lereng, gunung, serta goa. Nah, untuk gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Gaung biasanya terjadi pada gedung pertunjukan, gedung pertemuan, bioskop, dan studio rekaman. Nah, sekarang teman-teman dapat menonton videonya, lalu menuliskan kesimpulan pada halaman 138. Jadi, teman-teman harus memperhatikan percobaan Bunda dengan seksama ya. Selamat menonton. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan melakukan percobaan terjadinya gema dan gaung. Setelah itu teman-teman tulis kesimpulan percobaannya di halaman 138. Jangan lupa disaksikan ya. Untuk percobaan gaung, kita membutuhkan ruangan yang kosong seperti di sini. Untuk percobaan hari ini, alat dan bahan yang teman-teman butuhkan adalah kaleng, Gelas kaca, galon kosong, dan sendok logam. Fungsinya untuk memukul benda. Oke, Bunda akan melakukan percobaannya menggunakan gelas kaca. Teman-teman, perhatikan dan dengarkan ya. Oke, selanjutnya Bunda akan menggunakan benda kaleng. Diperhatikan ya teman-teman. Bunda akan melakukan percobaannya dengan memukul galon. Teman-teman simak dan dengarkan ya. Jangan lupa tulis kesimpulannya. Oke teman-teman, selanjutnya di percobaan yang kedua kita akan melakukan percobaan mengenai gema. Nah, untuk percobaan gema ini kita harus melakukannya di ruangan yang terbuka. Seperti yang Bunda Nula lakukan, Bunda Nula sudah berada di lapangan sekolah kita. Untuk alat dan bahannya masih sama ya teman-teman. Teman-teman sekarang simak dan dengarkan. Oke, jangan lupa tulis kesimpulannya di halaman 138. Teman-teman, selanjutnya Bunda akan melakukan percobaan menggunakan gelas kaca. Perhatikan dan dengarkan ya. Oke. Teman-teman, selanjutnya Bunda akan melakukan percobaan menggunakan galon. Didengarkan dengan baik-baik. Bagaimana suaranya? Oke teman-teman, sekian untuk percobaan gaung dan gema. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan rangkuman pada halaman 138 di buku tematik ya. Kalau sudah, jangan lupa kirim ke Bunda. Teman-teman, jangan lupa untuk like, Komen, dan subscribe channel Pesona Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!
Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat membantu teman-teman untuk belajar di rumah. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Wassalamualaikum. Dadah.